Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita percaya kuasa Tuhan selalu menuntun kita dalam setiap keteguhan pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Hari ini, Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022, kita akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang diambil dalam kitab Perjanjian Baru, Titus pasal 1, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita berdoa. Kami rindu kegerakan Roh Kudus menuntun kami dalam setiap kuasa dan firman-Mu Bapa. Kami percaya melewati kuasa dan firman-Mu, kehidupan kami selalu diiringi oleh Tuhan, dan kami semakin untuk selalu percaya, tekun dalam setiap firman-Mu. Terlebih-lebih kami tetap setia untuk selalu meladani akan setiap teladan dan kuasa Tuhan yang selalu mengarahkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi Allah yang untuk selalu setia dan takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami rindu ketika firman Tuhan diperdengarkan kepada kami, kegerakan Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang boleh kami dengarkan sungguh-sungguh menjadi pengharapan dan kekuatan dalam kami menjalani hidup kami. Di dalam kuasa Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dalam kitab Perjanjian Baru, Titus pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Di sini terdiri atas dua perikop. Perikop yang pertama salam, dan perikop yang kedua tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penetua penilik jemaat. Ayat yang pertama, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penetua-penetua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Firman Tuhan berkata untuk kita, hendaklah perkataan Kristus tinggal diam di antara kamu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan manusia pada umumnya tidak akan pernah luput dari tugas dan tanggung jawab. Seperti halnya tugas, tanggung jawab, dan pelayanan seorang Titus yang diminta oleh seorang Rasul Paulus untuk memelihara iman orang-orang umat pilihan Allah. Tugas Titus bukan hanya memelihara iman orang-orang umat pilihan Allah, tapi mengajarkan jemaat untuk dapat bertumbuh tentang pengetahuan, kebenaran, dan hidup yang selalu setia beribadah secara sejati kepada Tuhan. Pada ayat yang pertama, tugas Titus tidak cukup hanya memelihara orang-orang umat pilihan Allah, tapi juga mengajarkan tentang pengetahuan, kebenaran, dan ibadah
yang sungguh-sungguh kepada Allah, serta menyatakan firman Allah dan memberitakan Injil, agar orang yang ada di seluruh bumi maupun orang Kristen yang ada di Kreta boleh percaya dan mengenal Allah secara heran dan luar biasa. Tugas, tanggung jawab, dan pelayanan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tidak ada segelintir kata pun yang keluar dari mulut Titus untuk menolak tugas yang diminta oleh Rasul Paulus. Walaupun dalam hati kecilnya kendati pasti ada keraguan-raguan, kegelisahan, ketakutan, bahkan ancaman, tetapi Rasul Paulus menguatkan Titus bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah akan menyertai Titus dalam tugas, tanggung jawab, dan pelayanannya. Tugas seorang Titus tidak cukup itu saja, namun tugas Titus begitu berat. Dia harus mempersiapkan sebuah tenaga pemikiran yang ekstra dan selektif. Titus harus mempersiapkan penetua-penetua dan penilik jemaat, seperti yang disampaikan oleh seorang Paulus, dengan syarat-syarat agar dia boleh mempersiapkan penilik jemaat. Pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-9. Dengan tidak bercacat, satu istri, hidup beriman, tertib, mengatur rumah Allah, tidak angkuh, bukan pemerang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, suka memberi tumpangan, suka yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, berpegang pada perkataan yang benar, sesuai dengan ajaran yang sehat, dan sanggup menasehati orang berdasarkan suatu keyakinan di dalam Tuhan. Setiap tugas dan amanah yang diminta oleh Rasul Paulus kepada Titus dilaksanakan Titus dengan ketulusan hati, tanpa bersungut-sungut, sebab Titus memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan, sebab Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang ajaib, dahsyat, dan luar biasa dalam setiap kehidupannya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi relevansi firman Tuhan untuk kita adalah yang pertama, kita harus mampu membangun hubungan dan relasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dan pelayanan kita. Sebab kita tidak akan bisa dan mampu kalau hanya mengandalkan pemikiran, pengetahuan, kekuatan, dan kehebatan, dan intelektual kita seorang diri. Maka semuanya akan sia-sia. Maka daripada itu kita harus baik dengan sesama jemaat, penetua, diaken, dan para hamba Tuhan, dan masyarakat pada umumnya. Dan yang kedua, untuk kita memelihara dan membangun jemaat sebagai tubuh Kristus yang menurut kehendak Allah. Yang ketiga, untuk mengajarkan jemaat untuk bertumbuh dan hidup sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan, seperti ajaran yang tertulis di dalam Alkitab. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk memberitakan firman Tuhan. Melewati firman Tuhan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan, kami percaya melewati kuasa-Mu Tuhan, kami akan dibentuk seperti bejana yang siap dibentuk. Bapa di sorga, kami juga ingin menyenangkan hati-Mu. Melewati segala kehidupan kami ini Tuhan, kami serahkan diri kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang ajaib. Bagi setiap orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, kami percaya, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi pengharapan, yang dalam keraguan-raguan Tuhan teguhkan iman, yang letih lesu berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan, yang masih dalam keterikatan kepada kuasa kegelapan Tuhan sadarkan mereka melewati kuasa dan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh mengarahkan kehidupan kami, sebab firman Tuhan berkata kepada kami, jika Engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan Engkau mengeraskan hatimu. Kami telah membukakan hati kami, Tuhan materaikan firman itu dalam hati dan pemikiran kami. Melewati kuasa dan firman Tuhan, kami percaya kami akan diajar, kami akan dituntun, kami akan dibimbing ke dalam pengalaman-pengalaman yang dahsyat dan luar biasa dalam setiap kuasa dan penyertaan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami serahkan setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan kami, rutinitas kami, dan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Melewati kuasa kami Tuhan, ajarkan kami
untuk selalu bersyukur dan bersyukur, menikmati setiap kuasa anugerah Tuhan yang amat luar biasa ajaib itu, sehingga hati kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan, sukacita demi sukacita Tuhan terus berikan kepada kami. Bapa di sorga, pada hari ini kami berdoa terkhusus untuk jemaat Tran Bahitom diberkati Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, keseharian mereka, tugas tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka, masalah pergumulan mereka. Tuhan kuatkan dan teguhkanlah hati mereka, sebab kami percaya Tuhan boleh mengiringi kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menapaki kehidupan mereka sesuai dan seturut dengan setiap kehendak dan firman Allah dalam setiap kehidupan mereka. Melewati itu semua, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan disembah, nama Tuhan dihormati, nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, melewati itu semua, kehidupan keluarga mereka diberkati dan diberkati oleh kuasa dan firman-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, melewati rancangan kehidupan yang mereka sudah raih maupun yang belum mereka raih di tengah-tengah keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, kuasa Engkau boleh membuka tingkat-tingkat berkat-Mu dalam kehidupan jemaat Tran Bahitom dalam setiap keadaan yang ada. Kami percaya juga Tuhan, melewati kehidupan mereka bersama, mereka boleh mengiringi Tuhan, boleh bersama-sama dengan Tuhan untuk selalu menjadi jemaat yang selalu mengandalkan Tuhan, jemaat yang semakin percaya, jemaat yang semakin takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk segala kehidupan pengurus-pengurus gereja, baik itu pendeta, penetua, dan juga diakon yang boleh melayani di Tran Bahitom diberkati Tuhan, agar setiap pelayanan mereka boleh mendatangkan sukacita dan jemaat-Mu semakin rindu untuk melayani Tuhan, semakin rindu untuk menaikkan puji-pujian, dan semakin rindu untuk dekat kepada Tuhan. Melewati tugas dan tanggung jawab mereka, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga percaya Tuhan, melewati buah-buah pelayanan mereka, Roh Kudus mengarahkan mereka, kegerakan Roh Kudus membuka hati, pikiran, dan juga setiap pengharapan mereka Tuhan sempurnakan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh kehidupan para pendeta, bikaris, penginjil, penetua dan diakon, guru agama, guru sekolah minggu, bahkan orang-orang yang rindu untuk melayani Tuhan di kawasan Resort Puruk Jahu diberkati oleh Engkau Bapa. Kami percaya melewati tugas tanggung jawab dan pelayanan kami masing-masing, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami percaya talenta, karunia, hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, dan kesempurnaan Tuhan telah taruh dalam setiap hati dan pemikiran kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seru dan syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang menyempurnakan doa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan mau kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.